Sebelum mulai, coba gue tanya, apa aja gerakan fundamental atau dasar dari bermain basket? Mayoritas dari kamu akan menjawab dribble, shooting, layup, dan passing. Menembak memang sudah ada sejak pertama kali bola basket ditemukan, karena memang inilah tujuan dari bermain basket. Tapi kalau gue tanya, menurut kalian, jump shot sudah ada sejak awal basket ditemukan atau tidak? Kalau kalian jawab ya, maka jawaban kalian salah. Jump shot itu ditemukan oleh seseorang, bukan ada sendirinya saat basket pertama kali ditemukan. Dan mirisnya, orang yang menemukan teknik ini dilupakan oleh semua orang. Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul Inilah Penemu Jump Shot yang Dilupakan Semua Orang. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Kalau kalian bilang bahwa tembakan 3 angka atau mungkin slam dunk adalah suatu hal yang merevolusi permainan basket, kalian benar, tapi kurang tepat. Yang paling benar adalah tembakan jump shot. Sebelum ada jump shot, pemain-pemain basket cenderung menembak dengan tidak melompat. Ya, persis seperti anak-anak SD yang sering kalian lihat. Dan butuh waktu sangat lama untuk mengeker bola agar tepat sasaran kering. Padahal, hal itu membuat pemain mudah sekali diblok. Bila tidak ada jump shot, mungkin NBA tidak semenarik sekarang. Penemu dari jump shot ini adalah seorang legenda basket bernama Kenny Sailors. Oke, gue gak mau munafik, gue juga baru tahu fakta ini setelah gue nonton film dokumenter berjudul Jump Shot: The Kenny Sailors Story, sebuah film yang diproduseri oleh Stephen Curry. Sebelumnya, gue juga ngira bahwa jump shot itu sudah ada sejak basket lahir. Kenny Sailors lahir pada 14 Januari 1921 di Nebraska, Amerika. Era ini adalah era dari Perang Dunia, dan basket masih awal ditemukan. Kenny aktif bermain di BAA, liga saingan NBA sebelum merger, saat di era 1940 hingga 1950-an. Ia berpindah dan tumbuh besar di kota Hillsdale, negara bagian Wyoming, Amerika Serikat. Kenny tumbuh besar sebagai anak yang pendek. Ia juga memiliki seorang kakak bernama Bud yang lebih tua 5 tahun darinya. Mereka berdua sering bermain basket bersama. Namun karena Kenny punya tubuh yang kecil, ia selalu diblok dan sangat susah untuk menembak melewati kakaknya. Kakaknya pun sering mengejeknya dan berkata bahwa bola basket bukanlah olahraga yang cocok bagi orang pendek seperti Kenny. Namun di suatu hari pada bulan Mei tahun 1934, ketika usia Kenny masih 13 tahun, terjadilah momen ini. Momen penciptaan yang mengubah seluruh sejarah basket. Di hari itu, Kenny seperti biasa dengan kakaknya bertanding one-on-one. Saat Kenny melakukan drive, Kenny tidak bisa melewati kakaknya. Dan kakaknya pun men-trash talk-nya. Namun tiba-tiba, Kenny melompat ke atas sambil mengeker bola di atas kepala dan menembaknya. Atau yang sekarang disebut jump shot. Lalu bola itu masuk. Kakaknya pun kaget dan berkata, "Wow, itu hal yang sangat indah, Ken." Dan sejak itu, Kenny selalu menggunakan jump shot dan memaksimalkannya. Namun saat di SMA, tembakan jump shot belum pernah ditemukan, sehingga teman-teman serta pelatih Kenny melihat hal ini justru sebagai hal yang aneh. Pelatihnya justru tidak memperbolehkannya melakukan hal ini, dan tidak boleh melompat saat menembak. Namun Kenny mengabaikannya, karena ketika Kenny melakukan jump shot, ia selalu memasukkannya. Akibat hal ini, Kenny menjadi pemain yang sangat hebat. Di era 1940-an, tim basket kampusnya Wyoming College Cowboys mendominasi liga basket kampus di Amerika. Di tahun 1943, dia memimpin timnya menjadi juara NCAA Divisi 1. Hal ini sangat memukau, karena di musim-musim sebelumnya, tim basket kampusnya hanyalah tim Liga Divisi 2 yang tidak terlalu hebat. Kenny diberi penghargaan NCAA Basketball Tournament Most Outstanding Player. Dia dinobatkan sebagai College Basketball Player of the Year di tahun 1943 dan 1946. Dia menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah Wyoming College yang 3 kali masuk dalam konsensus All-American Team. Ia juga masuk dalam majalah Life yang menampilkan jump shot-nya yang sangat ikonik di depan muka lawannya. Pada 1943, ia menikah dengan istrinya Marilyn Corbin. Kenny juga dikenal sebagai orang yang taat agama. Ia selalu berkata bahwa hidup dan karirnya adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, ia melanjutkan karir basketnya ke jenjang profesional di Liga BAA dan NBA
pada 1946 sampai 1951. Ia bermain 5 musim di sana dan menjadi bintang. Dia sempat masuk dalam All-BAA Second Team setelah mencatatkan 17,3 poin per game dan 4 assist per game di timnya Providence Steamroller. Namun di tengah-tengah karir basketnya di kampus dan pernikahannya, Kenny sempat harus pergi membela negaranya di Perang Dunia II. Kenny pun sangat sedih karena ia takut ia akan mati di sana dan tidak kembali meninggalkan keluarga dan anaknya kelak. Namun ternyata, Kenny justru menjadi pemimpin di Angkatan Laut Amerika. Ia pun kembali dengan selamat dan melanjutkan karir basket profesionalnya di BAA. Namun karena di masa-masa itu adalah masa-masa awal terbentuknya liga basket profesional, sehingga keuangan sangat tidak pasti di dunia basket. Kenny hanya mendapatkan gaji sekitar $7.500 setiap tahun, yang kalau dikonversikan sekarang adalah sekitar $150.000 per tahun saja, sekitar 2,1 miliar rupiah per tahun. Padahal ia sudah dikategorikan bintang di liga itu. Setelah 5 musim bermain di BAA, Kenny mendapatkan masalah. Istrinya didiagnosa mendapatkan penyakit asma, dan dokter menyarankannya untuk pindah ke kota lain yang tidak berpolusi dan tidak lebih padat, agar istrinya bisa hidup lebih lama. Dan alhasil, setelah 5 musim berkarir di Liga Basket Profesional BAA, ia memutuskan untuk berhenti bermain basket dan pindah ke negara bagian Alaska, Amerika. Ia tidak memerlukan biaya hidup di sana karena alam sudah menyediakannya. Ia pun bekerja sebagai pelatih basket di tim putri sekolah Glen Ellen. Awalnya, di sekolah itu, basket merupakan olahraga yang tidak terlalu populer. Namun hasrat Kenny untuk mengajarkan dunia basket kepada orang-orang tetap berkobar. Kenny mengajarkan teknik jump shot-nya kepada murid-muridnya. Kenny pun mulai menggelar turnamen-turnamen basket di sekolah yang dilatihnya itu. Di era itu, basket perempuan punya aturan yang berbeda dari laki-laki. Basket perempuan bermain 6 lawan 6, di mana hanya boleh 3 pemain menyerang ke depan, setengah lapangan, dan 3 pemain saja yang kembali defense di belakang, setengah lapangan juga. Dan Kenny pun berhasil sukses sebagai pelatih. Ia membawa timnya menjadi juara 3 kali turnamen basket negara bagian dalam 7 tahun. Kisah ini pun mulai booming di antara pemain-pemain NBA. Awalnya, pemain-pemain yang tidak tahu bahwa jump shot itu ditemukan, seperti Kevin Durant, Stephen Curry, dan Dirk Nowitzki, akhirnya menjadi tahu, dan mereka sangat menghormati Kenny Sailors. Para bintang-bintang NBA ini bersama para analis merasa bahwa jasa Kenny dalam dunia basket adalah yang terbesar dari antara semua. Bila tidak ada Kenny, maka tak ada jump shot, yang membuat NBA bisa semenarik sekarang. Orang-orang pun merasa bahwa Kenny harus dimasukkan dalam Hall of Fame NBA. Namun timbul satu masalah. Karena Kenny Sailors justru pergi sebelum NBA pertama kali mendapatkan popularitasnya, yaitu di pertengahan 1950-an, ia tidak bisa dimasukkan Hall of Fame. Dan juga alasan lain adalah karena kejadian ini sudah terjadi sangat lama di era 40-an, sehingga pihak NBA tidak mau dengan mudah memasukkan Kenny dalam Hall of Fame. Namun dukungan kuat dari banyak pihak terus mendorong NBA untuk memasukkan Kenny dalam jajaran Hall of Fame karena jasanya yang tidak tergantikan. Pada tahun 2014, kampusnya University of Wyoming bahkan membuatkan patung dirinya yang dipajang di luar arena basket kampus. Dan pada acara Hall of Fame NBA 2015 adalah momen yang menentukan apakah Kenny akan masuk ke jajaran Hall of Fame. Kenny masih hidup di usia 94 tahun saat itu dan masih bisa bermain basket. Ia berkata akan sangat senang bila namanya bisa masuk di sana. Namun sayang, NBA tetap tidak mau memasukkannya. Kenny pun menerimanya dengan lapang dada dan mulai move on. Dan setahun kemudian, pada 30 Januari 2016, 2 minggu setelah ia berulang tahun ke-95, Kenny dinyatakan meninggal dalam damai. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.